Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi nih sama kita Pintar Cari Cuan. Suka tidak suka, mau tidak mau, Indonesia kemungkinan bakal mengalami resesi. Pahit memang, tetapi pandemi virus corona membuat ekonomi dunia kalang kabut. Dalam proyeksi terbarunya, Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi dunia mengalami kontraksi pertumbuhan negatif 4,9%. Lebih dalam dibandingkan proyeksi sebelumnya, yakni hanya minus 3%. Resesi didefinisikan sebagai kontraksi ekonomi dalam 2 kuartal beruntun pada tahun yang sama. Pada kuartal 1 tahun 2020, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 2,9%. Sayangnya, di kuartal kedua 2020 sepertinya Indonesia sudah tidak bisa menghindar dari kontraksi. Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia memperkirakan ekonomi April sampai dengan bulan Juni akan terkontraksi dalam kisaran minus 3,5% hingga minus 5,1%. Wow, sangat besar minusnya ya. Kita sebagai orang awam dalam hal seperti ini mau tidak mau harus mempersiapkan diri dari kemungkinan terburuk. Untuk itu kita akan memberikan tips dalam menghadapi resesi ekonomi di Indonesia agar bisa survive dan melewatinya. Namun sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel kita ya dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Pintar Cari Cuan. Pertama, memastikan orang-orang di sekitar kita terjamin. Orang tua, pasangan, anak, jangan sampai ikut menderita gara-gara resesi. Ini adalah hal terpenting yang harus kita siapkan. Paling tidak, kita masih memiliki asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Kedua, kita harus mempersiapkan dana darurat cukup besar untuk melewati resesi yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Bisa jadi kita tidak akan memiliki pekerjaan ataupun penghasilan dalam kurun waktu 3 hingga 9 bulan ke depan. Dengan adanya dana darurat yang besar, tentunya kita bisa melewati kesulitan tersebut. Ketiga, menghemat pengeluaran sebisa mungkin. Karena zaman yang serba susah, tentunya kita sudah sangat wajib menghemat dalam hal apapun. Contohnya saja mengenai listrik. Biasanya kita sering abai dalam pemakaian listrik atau contoh lainnya dalam hal berbelanja online. Untuk saat ini lebih baik kita mengurungkan niat untuk berbelanja yang tidak penting dan memanfaatkan uangnya untuk hal yang lebih urgent. Keempat, usahakan menambah pemasukan. Jika memang kita masih bisa bekerja di dalam keadaan seperti ini, usahakan bekerja lembur untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Cara lainnya, mungkin kita bisa berbisnis di luar pekerjaan utama seperti jualan online atau makanan ringan. Gunakanlah gadget kalian dengan baik dan bijak untuk memperoleh pemasukan lebih. Kelima, lunasi cicilan ataupun hutang. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah hal yang wajib kita hindari. Pastinya kita tidak tahu memperburuk keadaan dengan adanya cicilan kredit ataupun hutang piutang. Diusahakan untuk membayar cicilan ataupun hutang sebelum benar-benar terjadinya resesi. Ini membuat kita lebih tenang dalam melewati keadaan yang sangat buruk. Itu tadi beberapa tips dalam melewati masa resesi yang kemungkinan bakal terjadi di Indonesia. Stay safe dan semangat ya guys dalam melewati pandemik seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like, subscribe, dan share channel ini ya. Semoga bermanfaat.